Yo, what's up yo? Ketemu lagi bareng gue, Rico. Dan kali ini gue berkesempatan bisa langsung melihat dan nyobain generasi kedua mobil middle low hatchback dari Toyota. Yaitu adalah Toyota Agya. Karena dia kurang lebih udah 10 tahun ya mengaspal di Indonesia. Mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, sebelum generasi terbaru ini keluar, muncul dan diperkenalkan oleh Tam, dia hanya mengalami 2 kali facelift, yaitu di tahun 2017 facelift, kemudian facelift lagi di tahun 2020. Dan sementara di tahun 2021, varian TRD Sportivo-nya dihapuskan dan digantikan dengan varian GR Sport. Kalian mungkin udah melihat bentuknya, tetapi kali ini gua berkesempatan untuk bisa mengeksplor lebih detail seperti apa ya Toyota Agya generasi kedua GR Sport ini. Penasaran kan seperti apa? Untuk itu kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Yuk langsung kita cekidot mobilnya. Akhirnya setelah 10 tahun Tam resmi merilis Toyota Agya generasi kedua ini di Februari 2023. Nah, untuk generasi kedua ini Toyota Agya hanya terdapat 2 varian, Agya biasa dan Agya GR Sport, yang masing-masing disupport dengan transmisi manual dan juga matic. Oke, nah untuk generasi kedua ini menyangsa 2 segmen, yaitu segmen LCGC dan juga compact hatchback. Yang pastinya Agya biasa dan Agya GR Sport ini secara spesifikasinya berbeda, fiturnya dan juga harganya pasti berbeda jauh. Toyota generasi kedua ini benar-benar berubah. Nah, saat ini dia sudah mengadopsi platform terbaru dari Daihatsu, yaitu adalah DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang pastinya bentuk desainnya berbeda dan juga lebih bongsor. Nah, secara dimensi dia itu memiliki panjang 3.380 mm dengan lebarnya itu di 1.665 mm, tingginya di 1.505 mm dengan wheelbase 2.525 mm. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia itu lebih panjang 70 mm. Oke, kalau kita lihat dari bentuk depannya itu nuansa sportnya sudah berasa banget, yaitu terlihat dia menggunakan headlamp yang lebih kecil ya, lebih sipit dibandingkan generasi sebelumnya, dengan ada aksen garis LED gitu yang tadinya gue kirain adalah DRL. Ternyata itu adalah ini adalah lampu senja, dan dia menggunakan headlamp multi reflektor 4 titik ya gitu, LED 4 titik LED. Kemudian yang gue bingung tadinya adalah ini fog lamp atau apa ya, ternyata ini juga sama dengan yang di atas, yaitu adalah lampu senja yang didesain vertikal gitu, kayak ya membuat kesan sportnya lebih berasa. Kemudian yang paling gue suka juga di sini nuansa garnish chrome gitu sudah tidak ada, dan dia grillnya itu dari atas ke bawah itu menyatu dengan berbentuk heksagonal gitu, dan tidak lupa juga ada emblem GR yang mencirikan bahwa ini adalah Toyota Agya generasi kedua varian dari GR Sport. Oke, kita bergeser ke samping. Selain tadi udah ngomongin varian GR itu disupport dengan sudah disematkan bumper, di samping ada side skirt, kemudian di belakangnya juga sudah dilengkapi dengan bumper belakang dan juga roof spoiler. Nah, di sini kita bisa lihat ciri khas dari GR itu sendiri, yaitu dengan menggunakan warna berbeda dengan warna bodinya, yaitu dari spion dan juga include dengan atapnya ya, itu warnanya berbeda. Nah, untuk spionnya sendiri yang varian GR Sport ini sudah pastinya udah electric mirror, kemudian spion bisa dilipat secara otomatis dan terdapat juga sign di spionnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari bodinya sendiri ada lekukan tegas gitu ya, yang bisa kita lihat biar mobil ini tidak terlalu terlihat polos ya. Nah, masuk ke sektor kaki-kaki, untuk di varian GR ini berbeda dengan varian Agya biasa. Yaitu kalau untuk di varian GR itu dia sudah menggunakan velg two-tone 15 inch yang dibalut ban 185/55. Kemudian kalau untuk yang di varian biasanya, yaitu dia menggunakan velg alloy single tone
ring 14 dibalut ban 175/65. Oke, kita bergeser ke belakang dan benar-benar berbeda ya dari generasi pertama. Di sini kita bisa lihat ada roof spoiler yang berwarna hitam yang berbeda dengan bodinya. Kemudian ada aksen hitam doff gitu di samping di kaca belakangnya tuh. Mirip dengan race ya, mirip dengan race, cuman race versi mini. Kemudian simple banget stop lampnya. Yang jelas LED ya, simple banget dibuat minimalis gitu. Kemudian tidak lupa yaitu ada Agya, kemudian varian dari GR Sport sendiri. Nah, kalau kita lihat juga ada lekukan-lekukan yang bisa dibilang apa ya, membuat mobil ini terlihat tidak polos banget kalau kita lihat dari belakang. Yang kerennya itu dari body kit belakangnya itu ya, dia two tone. Kalau kalian lihat kayak ini kok body kitnya kayak terpisah gitu, tapi ini sebenarnya nyatu ya. Cuman dibikin two tone dan menurut gue kalau lu lihat dari belakang itu apa ya, nuansa sportinya berasa banget. Oke, kita masuk. Mobil hatchback ya, kecil gitu. Cuman di sini itu memang udah benar-benar beda ya karena platform tadi ya di NGA Daihatsu New Global Architecture. Di sini gue tuh udah langsung apa ya, enak aja gitu melihat tatanan dari dashboard dari Toyota Agya generasi kedua ini. Nah, setirnya itu dibalut semi kulit dan di sini sudah ada logo GR-nya juga. Ya, ada emblem GR, kemudian steering switch ya, lengkap banget steering switch. Menurut gue ini lengkap banget steering switchnya. Jadi kalian bisa terkoneksi dengan audio dan juga MID melalui steering switch yang ada di setir itu sendiri. Nah, kemudian sudah dilengkapi pedal shift dan juga berbahannya bagus banget ya pedal shift. Kalau menurut gue sih untuk pengoperasiannya enak ya, itu pas banget gitu di sini nih. Ya, untuk pedal shiftnya itu sendiri dan dia sudah start stop engine button. Jadi ketika kalian ingin menyalakan Toyota Agya generasi kedua ini cukup menekan start stop engine button. Oke, nah kemudian dia itu sudah diaplikasikan MID TFT 7 inch ya. Jadi udah digital banget ketika kalian lihat cluster instrumen yang ada di dashboardnya. Kemudian ada head unit. Head unitnya itu 8 inch yang mirror link dan kemudian dia sudah support juga dengan rear kamera untuk pada saat kalian parkir mundur. Di sini juga untuk AC-nya sudah digital ya, full digital. Ini kalian bisa lihat full digital. Jadi pengoperasiannya kalian cukup kan tombol. Nah, di sini juga selain dari setir yang sudah dilengkapi dengan sudah kulit sintetis gitu. Jadi di sini juga shift knob-nya juga sudah dilengkapi dengan kulit sintetis ya, sudah dibalik dengan kulit sintetis dengan jahitan merah, yaitu kalau menurut gue sih kesan dari GR-nya itu berasa banget dengan aksen warna merah. Nah, juga dilengkapi dengan wireless charging. Nah, wow, kurang komplit apa tuh fitur yang diberikan oleh Toyota generasi kedua itu. Nah, untuk jok bagian pengemudi dan juga penumpang depan itu kalian bisa lihat ini kayaknya semi bucket dengan berbahan blue drew gitu. Blue drew dan ada emblem GR gitu. Dan berbeda ya, tapi berbeda dengan yang jok belakang itu masih berbahan fabric. Nah, kalau kita lihat juga selain itu secara pengemudi untuk gue yang tinggi 178 dengan kaki lu gue lumayan panjang itu ini masih oke lah. Dan kalau gue melihat juga di belakang untuk space untuk penumpang di bagian belakang itu nggak terlalu sempit jadi dengan posisi berkendara gue. Nah, dia yang pastinya udah dilengkapi ya tilt up tilt down tetapi belum teleskopik ya, cukup lah untuk mobil hatchback yang lu paling untuk perpindahan dari tempat A ke tempat B ya. Untuk perkotaan lah ini menurut gue ini mobil udah cukup enak banget untuk kalian bisa miliki. Nah, kemudian mobil-mobil mobil-mobil zaman sekarang itu pastinya udah langsung sudah dilengkapi dengan dashcam dan untuk varian GR Sport ini juga semua interiornya gue lihat berbahannya itu gelap gitu, kayak plafonnya juga gelap. Kemudian dashboardnya gelap dan pastinya door trimnya juga gelap. Cuman di sini
door trimnya belum ada improvement ya untuk compact hatchback itu, yang mungkin ada aksen berbahan fabric gitu biar soft touch gitu, tapi kalau ini full plastik. Untuk fitur keselamatannya sendiri, Toyota Agya generasi kedua ini yang varian GR Sportnya cukup lengkap ya kalau gue lihat. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan ABS CBD, Vehicle Stability Control, kemudian sudah dilengkapi Hill Start Assist, dan yang pastinya alarm dan juga immobilizer. Dan juga dia udah dilengkapi dengan rear parking sensor, jok belakangnya Isofix, dan yang terakhir dia sudah dilengkapi 2 titik airbag untuk pengemudi dan juga penumpang bagian depan. Mesin, nah untuk mesinnya sendiri, Toyota Agya generasi kedua ini menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Race, yaitu mesin 3 silinder dengan 1158 cc dengan tenaga maksimum yang bisa dicapai itu di 88 horsepower dengan torsi maksimum di 113 Nm. Dapur pacu manualnya 5 speed dan matic-nya menggunakan pengembangan teknologi baru ya dari Daihatsu, yaitu adalah DCVT yang katanya untuk akselerasi bawahnya itu dia lebih responsif dan halus, dan untuk tenaga atasnya dia lebih responsif dan pastinya irit BBM. Yang berbeda lagi, varian GR Sport ini sudah dibuat 15% lebih rigid daripada varian biasanya, menggunakan per dan shock breaker yang sudah dikembangkan untuk bisa mereduce body roll pada saat bermanuver. Oke nih, sekarang gue mau coba test drive ya. Ternyata tadinya gue bingung gitu loh, power mode-nya di mana ya? Biasanya kan kalau kita lihat di Innova gitu ya, Reborn tuh ada di dashboard gitu, yang tengah gitu, ada tombolnya. Nah, cuman untuk yang ini keren sih menurut gue. Jadi pengoperasiannya tuh tetap masih ada di setir ya. Untuk power mode itu ada di sini nih. Ini sebelah kanan nih. Oke, let's go, kita coba jajal nih mobilnya. So far enak ya, jujur. Experience ini berkendara, lu nyobain mobilnya, nggak jauh. Menurut gue jauh sih berbeda dengan generasi yang pertama. Enak sih ya. View lu gitu, walaupun ini kalau gue ya, ini tuh rada terlalu tinggi, jadi kayak gue nggak suka yang terlalu, tapi gue suka yang free gitu view-nya. Joknya juga enak gitu. Serius guys, nggak kayak bawa Agya loh gue. Ini sekarang gue lagi coba ini ya, mode mode manualnya gitu. Pakai shift knob-nya nyaman, posisinya enak sih, enak banget untuk dijangkau gitu. Dia ada 7 percepatan untuk mode manualnya. Ini gue udah pakai itu ya, mode manual. Dia nggak goyang ya, mobilnya nggak terlalu goyang, tapi ya karena dia ini ya dibuat 15% lebih rigid dari tipe yang varian yang biasanya. Gue happy sendiri loh, tapi bener ini apa ya? Ya kan biasanya kan orang kan underestimate ya gitu loh, ketika coba ini mobilnya paling ya nggak ada perubahan lah kayak Agya, tapi bener-bener ini bener-bener enak banget bawanya. Walaupun ya menurut gue itu dia mungkin berbeda gitu dengan Yaris ya gitu. Yaris itu kan benar-benar compact hatchback yang middle up gitu kalau menurut gue. Ini tuh gue yakin sih nanti pelan-pelan Agya ini bisa menggantikan posisi Yaris nantinya, karena Yaris kan dia sudah ini ya benar-benar berubah ya, generasi sekarang tuh menjadi Yaris Cross. Sekarang benar-benar Yaris Cross yang compact SUV gitu kan. Dan gue yakin sih nanti Agya akan menggantikan posisi Yaris sebagai compact hatchback besutan dari Toyota nih. Oke, sekarang gue akan coba ini ya, manuver ya di sini ya. Nih kalian bisa lihat gue coba manuver, katanya kan dia dibuat lebih 15% lebih rigid dibanding yang ini ya, varian biasanya. Kita coba. Ya, iya sih, lebih rigid gitu. Maksudnya gue gak ngerasain limbung ketika pas gue manuver, gue coba bejek gitu.
Ya buat kalian yang mau nyari compact hatchback ya, gua sih suggest sih ini sih. Oke. Jadi gimana guys menurut kalian Toyota Agya GR Sport ini? Kalau menurut gue sih worth it ya buat kalian miliki. Secara dia dari segi fiturnya jauh lebih lengkap dibandingkan kompetitornya sendiri. Nah untuk harganya OTR Jakarta yang manual itu dibanderol di harga 237 juta, sedangkan yang Matic-nya itu dibanderol di harga 253 juta 500 ribu rupiah. Nah buat kalian yang pengen lihat-lihat nih, kalian bisa mengunjungi website seva.id, sekalian cobain loan kalkulator dan juga instant approval-nya dari Seva, dan pastinya kalian dapat benefit menarik lah yang bisa kalian dapatkan. Oke, dengan Seva beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu di next video. Dadah.